Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat atau bagian pembahasan keempat, masih bab 6, ya. Bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun subbab pembahasan kita hari ini yaitu tentang bagaimana sih peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, beberapa peristiwa sejarah yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga yaitu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Nah, ada info kewarganegaraan bahwasanya kemerdekaan negara Indonesia itu merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia. Oke, pembahasan yang pertama yaitu bagaimana sih peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemerdekaan negara Republik Indonesia itu merupakan hasil perjuangan rakyat Indonesia, yaitu seluruh rakyat berjuang untuk membentuk atau untuk merebut hak bangsa Indonesia yang telah diambil penjajah. Kedatangan bangsa Barat yang berawal dari perdagangan lalu diterima bangsa Indonesia dengan tangan terbuka karena sudah sejak dahulu bangsa Indonesia menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah lain. Namun dengan perubahan sikap bangsa Barat yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia menjadikan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah tidak ada hentinya. Lalu, pada zaman dahulu, para penjajah khususnya Belanda menerapkan politik adu domba, memecah belah, saling menghasut, memfitnah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lalu pada akhirnya hubungan antara satu dengan yang lainnya itu retak dalam situasi yang tidak akur dan terpecah belah tersebut. Penjajah masuk menyusup dengan mudah. Nah, perang saudara tidak terelakkan lagi. Akhirnya setiap daerah berjuang sendiri-sendiri. Selama penjajahan Belanda juga banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Perlawanan terhadap penjajah Belanda itu dipimpin oleh beberapa tokoh. Nah, ada beberapa tokoh daerah yang mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Di antaranya yaitu perlawanan I Gusti Ketut Jelantik. Nah, pada masa lalu di Bali berlaku hukum tawang karang. Nah, isi hukum tersebut adalah jika ada kapal yang terdampar di wilayah suatu kerajaan di Bali, maka seluruh kapal itu menjadi milik kerajaan setempat. Lalu, pada suatu ketika kapal Belanda itu yang penuh muatan terkena peraturan tersebut di kerajaan Buleleng. Sehingga Belanda berupaya berunding untuk membebaskannya. Namun Raja Buleleng menolak membebaskannya. Akibatnya Belanda pada tahun 1846 itu mengirimkan pasukan ke Bali untuk menyerang Buleleng. Lalu Raja Buleleng dan Pati I Gusti Ketut Jelantik ini berupaya mati-matian yaitu untuk menahan serangan Belanda. Mereka juga dibantu oleh raja-raja Bali lainnya dan bertahan di benteng Jagaraya. Nah, bertahan di benteng Jagaraga, I Gusti Ketut Jelantik akhirnya melakukan perang puputan, yaitu berperang sampai titik darah penghabisan. Nah, setelah itu berulang kali menyerang benteng Jagaraga, Belanda akhirnya berhasil menguasainya. Yang kedua yaitu perlawanan Patimura di Maluku. Nah, perlawanan ini dimulai pada tahun 1817 dengan menyerang benteng benteng dari Patimura ini. Benteng ini di Saparua, namun Belanda dengan David et Impera kembali berhasil melemahkan perjuangan Patimura. Yang ketiga yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, pada bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya berencana membangun jalan dari Yogyakarta menuju Magelang lewat Muntilan mengubah rencananya dengan membelokkan jalan itu melewati Tegalreja, ya. Lalu, hal ini yang membuat Pangeran Diponegoro itu marah dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda.
Beliau kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencabut patok-patok yang melewati makam tersebut. Tindakan itu menyulut terjadinya peperangan di kedua belah pihak. Oke, yang selanjutnya yaitu perlawanan Pangeran Antasari. Nah, perlawanan Pangeran Antasari ini pertempuran rakyat Banjar melawan Belanda berkobar pada tahun 1859 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Dalam pertempuran ini, Pangeran Hidayat memberi dukungan penuh pada Pangeran Antasari. Yang selanjutnya perlawanan rakyat Aceh. Nah, keinginan Belanda untuk menguasai wilayah Aceh sesuai apa yang disampaikan utusan Belanda kepada Sultan Aceh, yaitu Mahmud Syah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh yang ditandai dengan tembakannya meriam ke daratan Aceh. Yang terakhir yaitu perlawanan Singamangaraja 12, yaitu pada tahun 1870 sampai dengan 1907. Nah, pada tahun 1878 Belanda menyerang Tanovali sehingga tetapi mengalami kegagalan, gitu ya. Nah, pada tahun 1884 Singamangaraja 12 mengadakan serangan terhadap Belanda di Tangga Batu. Oke, yang selanjutnya ada beberapa peristiwa sejarah yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ternyata banyak perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda, akan tetapi semuanya mengalami kegagalan. Nah, bangsa Indonesia menyadari bahwa kegagalan yang dialami disebabkan oleh bentuk perjuangan rakyat yang masih bersifat kedaerahan. Akhirnya, perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan itu mengalami perubahan strategi setelah munculnya kebangkitan nasional tahun 1908. Oke, nah perjuangan bangsa Indonesia masih terus berlanjut sampai setelah kemerdekaan. Belanda berkeinginan untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa sejarah yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua kalinya agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung paling lambat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, sehari sebelum ultimatum tersebut keluar, perintah dari pemerintah pusat di Jakarta untuk mengosongkan kota Bandung. Akan tetapi, markas tertinggi TRI di Yogyakarta meminta supaya kota Bandung tetap dipertahankan. TRI lebih mematuhi perintah dari pemerintahan pusat di Jakarta untuk mengosongkan kota Bandung, akan tetapi sambil mengundurkan diri, TRI membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Nah, peristiwa ini pun diabadikan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kedua, pertempuran 10 November 1945. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 tentara Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Awis Malbray menduduki Surabaya. Nah, mereka bertugas melucuti senjata Jepang yang menjaga keamanan. Nah, kedatangan pasukan ini disambut curiga oleh pemerintah Indonesia di Surabaya. Akan tetapi, kecurigaan ini untuk sementara teratasi setelah terjadi kesepakatan antara pihak Republik Indonesia dengan Malbray ini. Nah, untuk menjembatani kepentingan dua belah pihak dan sebagai bentuk kerjasama sepakat dibentuk kontak biro. Nah, yang selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Nah, pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Inggris yang diboncengi oleh Nika mendarat di Medan. Mereka didampingi atau dipimpin oleh Brigadier Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara. Nah, sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang atau tentara Belanda. Yang selanjutnya adalah serangan umum 1 Maret 1949. Nah, puncak perlawanan tentara Indonesia terhadap tentara Belanda terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Peristiwa itu dikenal sebagai serangan umum 1 Maret.
Nah, di bawah pimpinan Kolonel Soeharto, berbagai kekuatan tentara nasional dikerahkan untuk mengepung kota Yogyakarta. Penyerangan dilancarkan dari segala penjuru kota. Serangan tersebut berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Nah, keberhasilan serangan itu telah sesuai dengan tujuannya. Yang pertama adalah mendukung perjuangan secara diplomasi, yang kedua menumbuhkan semangat perjuangan rakyat, yang ketiga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan penyerangan. Oke, yang selanjutnya adalah peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Nah, ada beberapa peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini. Yang pertama adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Yang terakhir yaitu mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Oke, anak-anak, cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.